Apa kabar sahabat? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Saya di antara bunga hydrangea nih. Bunga hydrangea atau ada yang mengatakannya pancawarna atau bunga sanggul, memang bergerombol nih seperti sanggul. Nah, bunga ini istimewa, cantik, dan setiap tahapan perkembangan ada perubahan warna. Yang pertama itu hijau seperti ini, hijau, kemudian nanti semburat pink ya. Kemudian pinknya penuh seperti ini, pink berubah ke arah agak ungu. Nah, ini menjadi ungu, dan akhirnya ungunya menjadi lebih ke arah biru, dan akhirnya biru seperti ini. Nah, demikian hydrangea. Murid kita di kelas seperti halnya hydrangea, tidaklah selalu tetap. Pada proses murid kita di kelas seperti halnya hydrangea, tidaklah selalu tetap. Pada proses selama di sekolah atau di kelas, ada kalanya mereka mengalami perubahan-perubahan. Nah, tahapan perubahan itu bisa minat tidak selalu tetap ya, mungkin ada perubahan, kemudian kesiapan belajarnya. Nah, ada beberapa hal yang mereka mengalami perubahan, tidak konstan, tidak stabil kadang-kala. Nah, untuk itu pendidik perlu benar-benar memahami, mengetahui perkembangan anak didiknya. Semangat selalu. Murid kita di kelas seperti halnya sahabat, ini aku ada di antara mawar dan zinnia. Nah, mawar dengan beraneka ragam, ini ada oranye, ada pink, putih, merah, kemudian oranye lagi,
zinnia pun beragam warna. Nah, mawar dan zinnia adalah individu yang berbeda. Yang mana mawar ini jika terlalu terik dia akan merana, daun-daunnya akan seperti terbakar. Makanya aku tempatkan di agak teduh di bawahnya pohon kelengkeng. Sedangkan zinnia membutuhkan sinar matahari yang lebih banyak, full ya, sepanjang hari. Dan jika dia ada di tempat yang agak teduh dia akan berjamur. Nah, demikian juga murid-murid kita di kelas kita, mereka adalah individu yang beraneka ragam dengan ciri karakteristik yang beragam. Kita sebagai pendidik perlu tahu karakteristik itu dan berupaya untuk memberikan pemenuhan kepada kebutuhan mereka. Seperti halnya ini, mawar yang ingin di tempat yang cukup beda, yang mana mawar ini jika terlalu terik dia akan merana, daun-daunnya akan seperti terbakar. Makanya aku tempatkan di agak teduh di bawahnya pohon kelengkeng. Halnya ini, mawar yang ingin di tempat yang cukup sinar tapi agak teduh, tidak bisa terlalu terik. Sedangkan zinnia full. Sahabat, ada yang punya tanaman tomat? Ini aku punya tanaman tomat tanpa menanam, ya, tanpa menanam. Ini hadiah dari Allah nih. Nah, tumbuhnya di sini dia menumpang pada jeruk lemon. Nah, pada jeruk lemon di sini. Nah, dia nyaman tumbuh di sini. Dan dia bermanja-manja ke wadah yang sebelah. Di sini ada tanaman jeruk bali. Dia merambat, nyaman, bersandar pada jeruk dan pada okra. Nih, okra sahabat. Nah, itu tomat. Jika misalnya saya ingin memindah ke tempat yang lain, tentu saja dia tidak akan semudah itu untuk beradaptasi ya. Biasanya layu, kemudian bisa saja mati kalau kita tidak hati-hati gitu. Berbeda dengan ini yang okra juga menumpang dan juga tidak menanam saya. Dia lebih kuat, lebih kokoh, lurus pada wadah yang ada. Tidak kemana-mana ya, dia nyaman di tempatnya. Dia nyaman pada jeruk bali ini. Begitulah murid kita di kelas. Juga ada yang tipe seperti tomat. Dia tidak mudah untuk beradaptasi. Dia suka bermanja-manja pada temannya. Bahkan dia nyaman di kelas yang lain. Nah, bagaimana kita pendidik? Tentu kita harus menyadari yang lain, tentu saja dan berupaya untuk memfasilitasi kebutuhan murid tipe tomat. Kita tidak tentu saja tidak melarang mereka untuk bergaul dengan kelas lain, siswa kelas lain ya. Karena dia akan menemukan kenyamanan di sana, mengembangkan sayapnya, tetap di tempatnya, tetap di kelasnya dengan baik, tapi dia juga berkembang, beradaptasi, mudah beradaptasi dengan kelas yang lain. Nah, itulah siswa tipe tomat. Adakah di kelas Bapak Ibu? Mari kita lebih bijaksana untuk memfasilitasi segala kebutuhan murid kita dengan segala tipe mereka. Semangat selalu Bapak Ibu dan berupaya.
Panen tomat sahabat. Tomat. Alhamdulillah. Panen tomat. Ditemani kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Saya di antara bunga anggrek. Ini anggrek dendrobium, dan yang ini. Nah, sedangkan yang ini di belakang saya ini anggrek bulan atau Phalaenopsis. Tentu saja anggrek dendrobium dan anggrek bulan berbeda, sama-sama anggrek tapi berbeda. Bedanya di mana? Kalau dendrobium itu lebih sering berbunga, lebih cepat pertumbuhannya, tapi tidak seberapa awet bunganya. Dan Assalamualaikum, dendrobium itu lebih banyak kebutuhan sinar mataharinya, lebih kuat dengan sinar matahari. Sedangkan untuk anggrek bulan ini lebih jarang berbunganya, tapi sekali berbunga dia jangka lama, berbulan-bulan. Nah, tapi perkembangbiakannya juga lebih sulit ya, lebih lama untuk berkembangnya. Dan dia lebih membutuhkan keteduhan ya, lebih teduh. Nah, keteduhan yang berbeda. Ya. Nah, untuk itu guru sangat perlu untuk mengetahui dari individu-individu yang ada di kelas, sehingga berupaya untuk memenuhi kebutuhannya supaya anak-anak bisa melejit potensi dirinya hingga sukses. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Aku ingin cerita ini tentang tanaman delima aku. Aku nanam 28 nyemai dari biji buah delima merah. Nah, ini hampir rata-rata kurus-kurus. Nah, ini untuk yang terakhir ini berbeda karena keberanian aku untuk memperlakukan yang berbeda, yaitu dengan ini membentuk, aku tekuk ke bawah ya. Nah, ini ternyata hasilnya pada semi ke atas ini banyak dan seger,
dari yang di batang atas dan juga batang bawah nih. Nah, dan yang tumbuh ini subur, batangnya subur, seger, hijau, daunnya besar-besar, batangnya juga lebih besar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore sahabat. Ini manggaku bergelantungan rendah nih. Mantap. Tahu kan ini mangga gadung. Ya. Dan yang ini mangga mana lagi? Wah, lumayan banyak buahnya. Nah, sahabat, dua-duanya adalah mangga gadung dan mangga mana lagi. Ini analogi untuk pendidikan di kelas terkait pendidikan diferensiasi. Jangan dipikirkan sulit-sulit sahabat. Kita di dalam mengklasifikasikan anak-anak, ya, tidak harus kita memberikan pelayanan per individu, tapi kita cermat terhadap individu masing-masing. Kita bisa mengelompokkan atau menggolongkan sesuai dari masing-masing ini, sesuai kebutuhan atau tipe begitu ya. Seperti halnya mangga ini, kita merawatnya sama dong, antara mangga gadung dan mangga mana lagi adalah sama. Kita tidak harus membedakannya karena sama kebutuhannya, yaitu sesuai dengan kebutuhan tanaman mangga. Misalnya ditempatkan di tempat yang terbuka, ya, sinar full. Nah, itu sahabat analoginya. Jadi semangat terus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tidak rumit-rumit ya, dan di dalam dan perlu tahu kebutuhan dari peserta didik kita, kebutuhan belajar murid kita. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini segelas air jeruk hangat yang biasanya kita minum mengawali hari-hari kita ya. Nah, ini adalah air jeruk nih. Ada yang mengatakan lemon cuy atau songkit atau kasturi atau jeruk kunci. Nah, nanti kalau misalnya keliru mohon maaf dan silahkan ada komentar ya untuk tentang tanaman ini. Nah, sahabat, jeruk yang ada di kebun saya itu ada banyak macamnya. Nah, salah satunya ini. Jeruk-jeruk yang ada di kebun saya perawatannya secara umum sama ya, yaitu di tempat yang cukup sinar. Kemudian untuk memacu dari buah supaya banyak adalah ini, saya potong daunnya, saya kurangi begini. Nah, ini nanti memacu tanaman jeruk ini untuk berbunga, sehingga
buahnya banyak. Nah, jeruk ini, jeruk kunci, tidak bisa kita harapkan menjadi jeruk baby. Kita harapkan menjadi jeruk yang manis, yang besar, yang warnanya oranye begitu, tidak bisa. Jeruk kunci adalah tetap jeruk kunci dan dimanfaatkan untuk minum. Berbeda dengan jeruk limau yang fungsinya untuk sambal. Nah, apa analogi dengan pendidikan, sahabat? Jeruk-jeruk ini walaupun berbeda, nama-namanya, tapi memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu kebutuhan sinar matahari, buah udara, dan ketinggian yang sesuai untuk tanaman ini. Nah, demikian juga anak-anak didik kita tidak perlu sulit-sulit untuk per individu memfasilitasinya. Kita bisa mengelompokkan pada yang hampir sama begitu. Demikian sahabat, semangat selalu untuk berdiferensiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan. Banyak sekali buahnya. Seger. Nah, nih. Kalau yang ini jeruk limau yang biasanya difungsikan untuk sambal, ya, untuk siomay, ya. Ada 2 ini. Nah, banyak buahnya. Ini termasuk favorit juga nih, sahabat. Ini termasuk kecil, biasanya besar dan banyak sekali buahnya. Ini ada yang mengatakan baby Jawa. Ini diiris, kemudian dikenyot. Wah, seger manis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ada yang punya tanaman jenis ini, ya? Beberapa tanaman yang saya tanam di sini. Nah, jenis-jenis ini adalah jenis yang suka adem, jadi cocok untuk di tempat teduh, cocok untuk di teras begitu. Nah, ini di bawah pergola begini. Nah, tapi beda lagi dengan ini, sahabat. Ini jeruk. Nah, jeruk pamelo merah dan putih. Nah, ini jelas membutuhkan sinar yang banyak. Nah, bisa dibandingkan, sahabat. Ini pamelo merah, yang sana adalah pamelo putih. Ini belinya bareng, ukurannya sama, tapi setelah beberapa saat ditanam, beberapa bulan, perkembangannya sangat berbeda. Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Selamat pagi. Pagi ini mendung tipis, seger rasanya habis hujan tadi malam. Aku ingin cerita tentang bunga matahariku yang sudah mulai mau berbunga. Ini sudah mulai ada yang mekar, ini bakalan cantik sekali. Bunga matahariku lumayan banyak. Yang ini tingginya yang ada bunganya ini sepundak, ya, sepundak aku. Nah, tapi yang sebelah sana, yang sana itu tingginya melebihi tinggi aku. Nah, apa penyebabnya? Sahabat tahu? Saya menyemainya di pot karena kalau di tanah langsung beberapa kali mati waktu itu karena kemarau, ya. Nah, saya semai di pot, kemudian baru setelah sudah siap begitu aku pindah di tanah. Nah, waktu pindahnya yang sebelah sini ini lebih lambat beberapa hari dari yang sebelah
sana itu yang di belakang nanti. Nah, itu hasilnya ternyata ketinggian dari bunga matahari ini jauh sekali, padahal selisihnya hanya beberapa hari selisih menanamnya dari pot ke tanah. Nah, yang ini tingginya kan sekitar sepundak. Nah, sedangkan yang sana itu tingginya melebihi tinggiku, melebihi tinggi aku. Nah, sekitar 30 sentian melebihi tinggiku, berarti sekitar 180 sekian ya. Nah, ini aku harus ke atas ini melihat calon bunganya seperti apa ini. Nah, ini baru mengintip. Nah, tinggi sekali. Nah, ini. Nah, jadi jika kita memindahnya pas pada waktu yang tepat, maka dia akan tumbuh optimal. Nah, ini nanti bunganya pasti lebih cantik karena ukurannya lebih besar ini ya. Nah, melebihi tuh selisihnya kalau dengan sana sekitar setengah meter. Nah, kembali ke sini. Nah, sahabat, wow, calon bunganya banyak sekali. Nah, ini sebagai analogi sahabat, jika kita di dalam melaksanakan tugas sebagai guru, maka kita perlu sekali tahu karakteristik dari murid kita dan mengambil tindakan yang tepat untuk murid kita dan jangan ditunda-tunda ya. Nah, ini contohnya bunga matahari yang sebelah sini aku tunda hanya beberapa hari saja, ketinggiannya selisih banyak. Nah, itu analogi bahwa pertumbuhannya kurang optimal ya karena terlambat tindakan tadi gitu. Itu sahabat, semangat selalu. Dan setiap murid tentunya memiliki keunikan dan tindakan kita tentunya untuk setiap murid atau pada kelompok murid yang berbeda, maka tindakan kita yang kita pilih pun akan berbeda. Semangat, sehat selalu, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Namanya saja bunga matahari, maka dia suka sekali dengan sinar matahari. Nah, ini buktinya sahabat, bagian yang tengah nih paling tinggi, paling subur, paling gemuk. Nah, beda dengan yang ujung kiri dan kanan. Nah, ini membuktikan bahwa bunga matahari jika kita beri tempat atau kita fasilitasi kebutuhannya, dia akan tumbuh optimal. Nah, demikian juga anak didik kita, murid kita. Jika kita fasilitasi sesuai kebutuhannya, insya Allah dia akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini aku lagi ada di Desa Padi, Kecamatan Gondang, Mojokerto. Nah, itu tanaman jagung, seger sekali pemandangannya. Nah, ini tanaman tomat. Sahabat tahu ya perbedaannya tadi jagung dan tomat. Untuk tomat ini ada yang namanya lanjaran. Nah, mengapa perlu lanjaran? Ini untuk supaya tanaman tomat ini kokoh ya. Ya, Pak Aris, halo Pak Tegar. Nah, ini sebagai analogi untuk pembelajaran berdiferensiasi, yang mana tomat dan jagung tadi
berbeda. Kalau jagung tanpa lanjaran, sedangkan tomat perlu lanjaran. Mengapa? Ya karena karakteristik dari tomat dan jagung berbeda. Kalau tomat perlu lanjaran untuk memperkokoh tanaman tomat ini supaya tidak rebah, supaya tetap berdiri dan dibantu dengan tali. Nah, ini tomat ini sudah beberapa kali panen ya Pak ya. Nah, itu sahabat analogi untuk pembelajaran berdiferensiasi, yang mana setiap individu unik, setiap individu perlu penanganan yang berbeda dari pendidik, dari guru-guru. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran. Nah, ini pemandangan khas di daerah pegunungan ya. Gondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru hebat, tahu kan ini tanaman apa? Ini marigold ya, tembelekan. Nah, ini aku sandingkan dengan bunga matahari. Padahal dua jenis tanaman yang berbeda, tapi dia bisa disandingkan karena memiliki sifat yang sama pada ini ya, dirinya yaitu senang sinar matahari. Nah, demikian juga pada anak didik kita, tidak selalu harus dipisah-pisahkan setiap individunya. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi tidak perlu kita berpikir rumit-rumit, tidak harus per individu, tapi bisa beberapa individu yang setipe ya, bisa disandingkan dan akan harmonis bersama dengan berkolaborasi, bersinergi. Sahabat, bunga ini mirip sekali dengan kenikir atau kosmos, tapi bukan kenikir, bukan kosmos. Tanaman ini bunganya cantik kuning, adalah tumbuh sehat ya, tumbuh subur di daerah pegunungan, bukan di dataran rendah seperti kenikir. Jadi berbeda. Demikian juga rumput yang cantik ini ya, ini berbeda dengan ilalang yang di dataran rendah. Rumput ini bentuknya bagus ya, daunnya kecil-kecil, menyatu, rimbun, rapi dan tidak berbulu, tidak gatal. Nah, ini banyak ditanam di lokasi wisata di pegunungan. Misalnya di Ayanas, ini di daerah Bandungan ya, untuk berfoto, berfotoria bagus sekali ini. Nah, ini tidak banyak dan langka sekali kita temukan di daerah dataran rendah, karena memang berbeda ya, kebutuhan hidupnya terpenuhinya di dataran tinggi, di pegunungan. Nah, tuh. Jadi apa hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi? Tanaman ini berbeda ya, rumput ini dengan rumput yang di dataran rendah berbeda. Itulah masing-masing individu memiliki karakteristik, dia bisa cocok, dia bisa tumbuh dengan optimal di daerahnya sesuai habitatnya, karena kebutuhannya terpenuhi di situ. Nah, untuk itu anak didik kita atau murid kita sudah selayaknya dan seharusnya memperoleh pelayanan, memperoleh fasilitasi dan didampingi untuk tumbuh secara optimal sesuai kemampuan dirinya, sesuai kebutuhan dirinya. Nah, untuk itu para guru perlu paham betul, perlu tahu betul karakteristik dari
peserta didiknya, karakteristik dari murid-muridnya. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.